الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah pada kesempatan yang mulia ini di rumah Allah ini, masjid yang kita cintai, tidak lupa kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah dengan beribadah kepadanya. Bersyukur kepada Allah dengan beramal soleh. Bersyukur kepada Allah dengan disiplin kita bekerja. Bersyukur kepada Allah dengan menjaga harmonisasi dalam keluarga. Semuanya itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan nikmat kepada kita di saat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau memberikan contoh teladan sebagai panutan dalam kehidupan kita, menjadikan kehidupan kita di dunia ini menjadi lurus, baik, penuh dengan keberkahan, dan tentunya di akhirat nanti mendapatkan kebahagiaan. Di antara kebahagiaan yang didapatkan, salah satunya yaitu kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini tema yang kita angkat adalah tentang 4 perkara jahiliyah. Sebenarnya 2 perkara ini pernah kita bahas di awal-awal pertemuan dulu, tetapi dengan redaksi yang lain. Kita baca hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malikin al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala arba'un min ummati arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrukunahunna al-fakhru fil ahsab wa ta'nu fil ansab wal istisqa'u bin nujum wan niyahah. Rawahu Muslim. Yang artinya hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 perkara dalam umatku atau yang masih dilakukan oleh umatku, yang termasuk perkara jahiliyah yang tidak mereka tinggalkan atau yang belum bisa ditinggalkan atau yang masih ada. Yang pertama, al-fakhru fil ahsab, berbangga diri dengan kehebatan para pendahulu. Wa ta'nu fil ansab, mencela nasab atau keturunan. Wal istisqa'u bin nujum, meminta hujan. Istisqa, meminta hujan dengan perantaraan atau tanda-tanda dari bintang-bintang. Wan niyahah, dan meratap atau meratapi mayat atau orang yang meninggal. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
hadis ini sebelum pada pembagian 4 perkara jahiliyah itu perlu kita mengetahui apa yang dimaksud dengan jahiliyah. Kan sering kita mendengar bahwasanya dalam pembukaan kalau khutbah bahwasanya Nabi telah menyelamatkan manusia dari zaman jahiliyah ke zaman Islam, dari kegelapan kepada alam yang terang benderang. Jahiliyah sering diartikan adalah umat yang tidak tahu baca dan tulis. Jahil itu kan bodoh. Bodoh ini sering dipersepsikan hanya bodoh umat yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Sebagaimana dalam hadis terkait dengan masalah hisab, ru'yah dan hisab. Kenapa kemudian pada waktu itu meru'yah, melihat bulan di saat pergantian bulan? Apakah ketika akan masuk bulan tertentu ataukah kemudian menentukan bulan selanjutnya? Kami adalah umat yang ummi, tidak tahu baca dan tulis. Seperti itu. Dan sering ini diartikan, padahal sebenarnya istilah jahiliyah itu hanya muncul ketika Islam datang. Artinya masa yang terkait dengan jahiliyah itu tidak bisa dilepaskan dengan datangnya Islam. Kalau kemudian diartikan masyarakat Arab pada waktu itu jahil, bodoh, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, artinya umat yang terbelakang secara intelektual, itu salah. Karena peradaban bangsa Arab dari sisi sastra itu luar biasa. Sampai sekarang kalau ingin mengetahui bahasa Arab murni, itu tidak bisa hanya melihat kamus, harus lihat dari syair Arab. Maksudnya apa? Maka mengartikan kosakata Arab itu tidak bisa kemudian hanya sekedar melihat kamus, apalagi kemudian kamus Arab Indonesia. Nah, ada beberapa hal yang harus mendapatkan penjelasan. Seperti itu, karena memang agak dalam pengertian kosakata dalam bahasa Arab, apalagi kemudian variannya sangat banyak sekali. Sama seperti bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa Jawa. Bahasa Indonesia itu sangat terbatas, tapi bahasa Jawa atau mungkin bahasa daerah itu mempunyai ungkapan yang lebih luas dan kemudian mengena, kan seperti itu. Maka di sini istilah jahiliyah itu muncul dengan munculnya Islam. Maka jahiliyah tidak bisa dilepaskan dari sisi masalah keagamaan, masalah keyakinan, masalah peribadatan, dan juga masalah tingkah laku atau akhlak. Maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka penyempurnaan akhlak ini dari perilaku jahiliyah kemudian menuju perilaku yang memang itu kemudian diatur, ada tuntunan dari agama. Maka salah seorang ulama mengatakan bahwasanya nama jahiliyah itu jahil dari sisi ketuhanan. Manusia pada waktu itu jahil, bodoh dari sisi ketuhanan. Nah, jelas mereka menyembah berhala. Jadi menyembah berhala tidak hanya satu berhala, banyak berhala. Sering cerita yang sering kita dengar, ada salah seorang ketika masih di jahiliyah, ketika dia mau bepergian, mau musafir, dia membawa Tuhan, membentuk Tuhannya atau yang diyakini bisa memberikan keselamatan terhadapnya dalam bentuk, jadi dia buatnya pakai tepung gandum gitu. Jadi dia buat patung-patung dari tepung atau gandum. Kalau bawa berhala batu abot, maka dia buat dalam bentuk roti-roti itu. Nah, itu disembah dalam setiap perjalanan. Tapi kalau lapar,
Nah, dia makan satu persatu Tuhannya tadi. Itu suatu yang wajar, apalagi ketika Fathu Makkah, ketika penaklukan kota Makkah, itu tidak hanya berhala yang ada di sekeliling Ka'bah dan di dalam Ka'bah, tetapi juga di beberapa tempat yang itu kemudian menjadi tempat pemujaan. Maka inilah yang dinamakan dengan jahiliyah, jahil dari sisi ketuhanan. Maka Rasulullah SAW diutus oleh Allah itu untuk membawa agama tauhid. Masalah keesaan Tuhan, bagaimana menyembah Tuhan yang satu, dan konsekuensinya inilah yang kemudian memisahkan antara kejahiliahan dan kemudian masa-masa keislaman. Maka di sini Rasulullah menyampaikan ada perkara yang ini biasa dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Ternyata begitu Islam datang, ini masih bertahan. Karena ada mengatakan bentuknya ini masih sangat tipis antara keimanan dan kemudian masalah kejahiliahan tadi. Kalau yang sudah ditinggalkan secara keseluruhan, ya penyembahan terhadap berhala dalam bentuk berhala ditinggalkan. Kemudian membunuh anak perempuan, bayi baru lahir perempuan dianggap aib, maka kemudian dibunuh. Islam datang, kemudian itu dihilangkan, betul-betul dihilangkan. Jadi masalah-masalah seperti itu hilang. Kemudian sebagaimana Rasulullah SAW pada waktu itu punya anak angkatnya kemudian menikah, kemudian diceraikan. Nah, kemudian Rasulullah menikahi janda dari anak angkatnya tadi. Nah, sebelumnya ini masalah yang sangat rawan. Kenapa kemudian menikahi janda dari anaknya, padahal itu anak tiri. Nah, maka anak tiri selamanya tidak bisa dinisbatkan kepada orang tua angkatnya. Dia tetap harus dinisbatkan kepada orang tuanya yang asli, gitu. Dan ternyata ini kemudian dihilangkan dengan turunnya ayat pada waktu itu. Nah, ada beberapa hal yang masih dilakukan, masih tersisa. Nah, di antaranya beberapa hal ini. Saya semalam mendapatkan hadis ini juga kadang-kadang juga beberapa pekan atau beberapa bulan yang lalu kan ini menjadi suatu yang viral kan, salah satu hal ini. Walaupun sebelumnya masalah itu juga sudah ada gitu, cuma kemudian diviralkan. Baik, kita bahas satu persatu. Di antara perkara jahiliyah yang masih ada itu adalah al-fakhru bil ahsab. Jadi di sini berbangga diri dengan kehebatan para pendahulu kita. Pendahulu itu bisa nenek moyang kita, kakek secara keturunan biologis, ataukah kemudian dalam kelompok tertentu. Oh, ini saya kelompok ini, kemudian ada para pendirinya, kemudian negara ini para pahlawan, kemudian mungkin dalam komunitas tertentu. Nah, maka sebenarnya di sini mungkin perlu kita mendapatkan kejelasan. Wah, ini bangga dengan nenek moyang kita, para pahlawan kita, boleh atau enggak? Nah, kalau panjenengan saya bicara seperti ini kemudian panjenengan pulang, wah itu nanti kacau itu. Wah, ini pengajiannya senang atau bangga dengan pahlawan nggak boleh. Nah, padahal belum titik, masih koma. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah, maka kemudian saya sampaikan di sini, bangga dengan prestasi yang ditorehkan para pendahulu kita, apa yang mereka lakukan. Kalau kita lihat mungkin dalam konteks keindonesiaan, para pahlawan kita dari zaman penjajahan sampai kemerdekaan, prestasi yang mereka lakukan itu begitu luar biasa. Bangga dengan apa yang mereka lakukan boleh. Bagian dari kecintaan kita terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, gitu.
Tidak lain adalah untuk meneladani, kemudian meneruskan apa yang mereka cita-citakan untuk tujuan yang lebih baik, tujuan yang lebih sempurna lagi. Bagian dari hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian dari iman. Tapi yang saya bacakan terakhir ini kemudian jangan dikomentari juga, wah itu kan hadisnya lemah. Tidak hanya hadis itu, masih banyak yang menunjukkan bagaimana kita mencintai tempat lahir kita, tempat tanah air kita, mungkin juga garis turunan dari orang tua kita boleh. Tapi dari sisi mana dan sejauh mana kemudian kita mengekspresikan rasa cinta itu? Yang baik kita ikuti, tetapi ketika ada yang tidak baik, nah ini kita tinggalkan. Tidak kemudian kita mencintai mereka, bangga dengan apa yang mereka lakukan, baik buruk kemudian bangga. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disinilah kemudian firman Allah dalam surat Al-Asr itu kan sebenarnya jelas itu. Watawasau bil haq. Nah, itu. Jadi saling menasihati dalam al-haq, kebenaran. Yang benar itu yang kita pakai. Yang tidak benar boleh kita tinggalkan tanpa harus kemudian mencela. Nah, jadi meninggalkan sesuatu yang buruk dari apa yang sudah dilakukan oleh orang lain itu wajib tanpa harus kemudian mencela mereka. Kalau mencela nanti akan terjadi keributan dalam kehidupan kita bermasyarakat seperti itu. Maka kemudian ada sebuah doa. Kemarin ketika 17-an itu di satu tempat saya sampaikan. Jadi Allahumma ighfir lana wa li ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan orang-orang yang telah lalu, sabaquna bil iman, yang sudah lalu dari orang-orang yang beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan engkau jadikan di antara kami ada ghillan, kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Seperti itu. Nah, kita baca doa itu, tapi kemudian kita menebar kedengkian satu dengan yang lain, antara doa dan kemudian perilaku bertolak belakang. Nah, maka ini yang pertama, salah satu perkara jahiliyah yang masih ada itu berbangga. Berbangga itu kemudian di sini ada konotasi membanggakan prestasi orang-orang terdahulu, tetapi kemudian dengan merendahkan orang lain. Maka nasionalisme buta ya seperti itu. Baik buruk kita kemudian senang, padahal tidak. Yang baik kita ikuti, kita laksanakan, yang buruk harus ditinggalkan. Tetap juga harus mengapresiasi prestasi dari bangsa lain misalnya. Seperti itu. Ya, kalau kemudian nasionalisme atau kemudian kebanggaan yang tanpa pandang bulu itu berbahaya. Nah, jadi itu akan memunculkan fanatisme buta. Baik buruk kita ikuti. Nah, padahal baik kita ikuti, yang buruk kemudian kita tinggalkan sebagai sebuah bentuk koreksi. Nah, inilah yang kemudian dilarang oleh Islam. Panjenengan mengikuti komunitas tertentu, bangga dengan komunitasnya wajib. Sebagai bentuk kepemilikan. Oh, saya merasa ini tempat saya berkiprah, harus saya bangga dengan ini, tanpa harus kemudian melecehkan komunitas orang lain. Seperti itu. Kalau kemudian ada seperti ini, berarti ada dalam diri kita sifat jahiliyah. Suatu ketika para sahabat orang Ansor ini sedang ribut. Jadi dua orang Ansor ribut, satunya Aus, satunya Khazraj. Begitu ribut gak selesai, masing-masing kemudian memanggil kelompoknya, wahai orang Aus, yang satu wahai orang Khazraj. Hampir terjadi perang besar antar dua kelompok. Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah. Rasulullah datang, apa yang dikatakan Nabi? Innaka imru'un fika jahiliyah.
Kamu ini orang masih ada sisa-sisa kejahiliaan. Kenapa masalah seperti ini kemudian berkembang menjadi masalah sosial? Kan gitu. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ribut dua orang tapi kemudian berkembang jadi satu RT, jadi satu RW, kelurahan, kemudian menjadi satu kota. Ini terjadi di banyak tempat. Gara-gara main bola, kemudian gara-gara yang lainnya banyak lah. Apalagi mohon maaf nanti ini kita mendekati 2024. Hati-hati dengan dengan masalah ini. Jadi al-fakhru bil ahsab, mengapresiasi boleh, tetapi kemudian fanatisme buta itu kemudian dilarang. Yang kedua, wa ta'nu fil ansab, mencela nasab atau keturunan. Jadi mencela nasab atau keturunan. Setiap kita punya orang tua, punya kakek, kemudian buyut dan seterusnya. Apa yang mereka lakukan ketika baik, sekali lagi itu diteruskan, ketika buruk ditinggalkan. Dan kemudian kita menilai orang, memang kalau ini kita kaitkan dengan sebelumnya, keturunan mempunyai peran, tetapi apa yang kemudian terjadi dalam diri kita pada hari ini, itulah yang kemudian perlu kita pandang. Jangan kemudian ada orang baik dilihat nih wong tuanya apik apa ora, dan seterusnya. Wah, ini bahaya ini. Kalau orang tuanya seperti ini nanti dia akan seperti itu. Mungkin, tetapi apa yang kita lihat ketika orang yang sudah bertaubat, orang sudah baik, maka itu juga harus diapresiasi dengan baik pula. Karena mencela nasab ini sangat berbahaya. Jadi dulu pernah kami terangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nasab itu konsekuensinya banyak. Nasab itu sangat penting terkait dengan masalah kelahiran, nanti juga dengan masalah pernikahan, dengan masalah waris. Itu kalau kemudian tidak dinasabkan dengan baik, itu bahaya. Jadi memang harus jelas nasabnya siapa. Ketika kemudian jelas dengan bukti-bukti yang nyata, ya sudah, itu yang kemudian kita akui. Jangan kemudian kita membuat isu yang tidak jelas terhadap nasab seseorang, kecuali punya bukti. Kalau nggak punya bukti, bahaya itu. Oh, si A ini orang tuanya ini. Ya, kalau si anaknya ini sudah menjadi orang baik, ya selesai. Kita terima sebagai orang yang baik. Kalau tidak, nanti kita mengakui namanya dosa turunan, kan begitu. Wah, ini kalau si A nggak baik, nanti seterusnya tidak baik. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, secara umum baik ayat Al-Quran maupun hadis Nabi yang menjelaskan melarang orang mencela orang lain itu banyak. Kalau dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau merendahkan orang lain. Di situ dikatakan kaum. Jangan merendahkan satu kelompok terhadap satu kelompok, jangan merendahkan kelompok yang lain. Boleh jadi kelompok yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Begitu juga perempuan. Jangan merendahkan perempuan yang lain. Boleh, siapa tahu orang yang direndahkan itu lebih baik daripada yang lain. Kemudian hadis tentang menutup aib. Itu kan seperti itu. Ini kaitannya dengan aib orang. Kalau jelas silahkan dibuka. Kalau tidak jelas, nggak punya bukti, jangan kemudian membuat berita yang salah. Kita sudah sering mendengar firman Allah Ta'ala terkait dengan masalah cek dan recheck, kan seperti itu. Tapi ternyata kita menjadi orang yang sering menyebarkan berita yang nggak jelas. Jadi ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun, wahai orang-orang yang beriman, jika datang pada kalian orang fasik. Mohon maaf, bukan orang kafir, bukan non muslim, tapi fasik. Fasik itu muslim tapi kemudian dia tidak peduli dengan keyakinan dan ibadahnya.
Itu. Bukan orang lain. In ja'akum fasiqun. Nah, itu. Binaba'in dengan berita besar, bukan tentang khobar saja. Bukan tentang berita biasa, informasi biasa, tapi ini informasi naba. Kan kalau dalam surat An-Naba kan begitu. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Hari kiamat itu berita besar. Maka yang dimaksud dengan berita dalam konteks tadi, jika datang orang fasik dengan berita besar yang akan viral, yang akan menghebohkan, hati-hati. Kan gitu. Ternyata kita faham hadis firman Allah ini ternyata menjadi orang yang sering kemudian menyebar berita yang enggak jelas. Kan gitu. Bahaya. Apalagi mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak potongan-potongan berita yang kemudian disatukan satu dengan yang lain, kemudian dibuat sebuah narasi. Kalau kita nggak tahu, cukup pengetahuan itu untuk kita, jangan disebarkan. Kan begitu. Kalau tidak, nanti akan memecah belah kehidupan sosial kita, nggak baik itu. Nah di sini, apalagi masalah keturunan. Ketika kita mau kemudian menuduh orang lain, oh si A ini bukan anaknya si B, konsekuensinya besar, kan gitu. Konsekuensinya besar. Wah itu nanti akan ribut itu. Tidak bisa jadi tidak akan diakui anak, tidak bisa menjadi walinya, tidak bisa kemudian mendapatkan waris. Kan gitu. Maka masalah nasab ini suatu yang yang sangat dikecam ketika kemudian melakukan tuduhan yang tidak mendasar tanpa ada bukti. Nah, ini perkara jahiliyah, orang jahiliyah biasa seperti itu. Nah sekarang ternyata juga masih ada. Kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini wal istisqa'u bin nujum. Mencari hujan, minta hujan kalau dulu dengan bintang-bintang. Nah, kalau sekarang kan banyak. Jadi kalau dulu minta hujan, ini termasuk menangkal hujan. Jadi hati-hati. Kalau kemudian acuannya BMKG, monggo. Menurut Badan Meteorologi dan Geofisika bahwasanya di kota A akan terjadi hujan, monggo disampaikan, ada dasar ilmiahnya. Tapi kalau disampaikan, saya melihat sepertinya Puncak Gading ini, oh malam ini hujan, penan hujan. Karena kemarin ada ini, hati-hati itu. Ketika orang percaya, maka dia tidak hanya percaya masalah ramalannya, tapi akan mempercayai bahwasanya panjenengan orang hebat. Orang hebat dalam konteks seperti itu. Besok-besok akan dimintai lagi, Pak nyuwun tulung, besok saya mau ngadakan hajatan, kira-kira hujan napa mboten? Panjenengan buka HP, oh ternyata hujan. Besoknya hujan, Pak, besok saja hari Sabtu, jangan Jumat. Nah, itu. Oh iya, dialihkan hujan, hari Sabtu enggak hujan. Besoknya orang ini akan bilang ke orang lain, kalau mau mengadakan hajatan ke bapak itu, kemarin ramalannya tepat, hari Sabtu enggak hujan. Besok akan datang orang yang ketiga, keempat dan seterusnya. Dan awalnya tidak menikmati, lama-lama akan menikmati, Pak. Oh ternyata enak juga ya, gitu. Cuma ngelihat di HP yang datang tidak sekedar ratusan, tapi gitulah gitu. Jadi kenikmatan itu bisa didapatkan dengan hal seperti itu. Maka dalam hari ini masalah fenomena alam ini kemudian syariat Islam merespon, dikaitkan dengan penciptanya, dikaitkan dengan Allah, dikaitkan dengan masalah keyakinan, dikaitkan dengan masalah ibadah. Maka terkait dengan masalah hujan kita diminta sholat istisqa. Sholat istisqa meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Arab Saudi di
Madinah itu. Jadi istisqa minta hujan itu tidak hanya minta hujan ketika kemarau, kekeringan, lama tidak hujan, tetapi hujan ini direpresentasikan sebagai pertolongan dari Allah ketika umat Islam dalam kondisi genting dan lain sebagainya, kemudian melakukan sholat istisqa. Ya, pengembangan mungkin dari itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini juga dalam sholat gerhana, hadis tentang sholat gerhana ini saya tulis nggak ya? Oh tidak, hadisnya tidak saya tulis, tapi ini intisarinya, bahwasanya sholat gerhana juga diartikan seperti itu. Ketika terjadi gerhana, maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya matahari dan bulan min ayatillah, asyamsu wal qamaru min ayatillah. Matahari, bulan bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, gitu. Dan tidak terkait dengan hidup dan mati manusia, gitu. Fenomena itu tidak dikaitkan dengan hidup dan mati manusia, karena pada waktu itu ketika terjadi gerhana, sebelum terjadi gerhana itu putranya Nabi Ibrahim itu meninggal. Begitu meninggal terjadi gerhana. Maka orang Arab pada waktu itu mengatakan ini terjadi gerhana gara-gara anaknya Nabi Muhammad meninggal. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan begitu, matahari, bulan bagian dari tanda kuasaan Allah, jangan dikaitkan dengan hidup dan mati manusia. Maka sholatlah, sedekahlah, berdoalah kepada Allah. Jadi dikaitkan. Kemudian di sini dalam surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, saya rasa juga sangat jelas, yang artinya, dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini maka kemudian ini dikaitkan fenomena alam yang terjadi, kemudian dikaitkan dengan kekuasaan Allah, dikaitkan dengan masalah keimanan. Maka sering kan kita mendengar, meskipun ini butuh penjelasan yang lebih luas, lebih halus lagi, ketika terjadi bencana sering dikaitkan dengan masalah kemaksiatan. Maksiat sering kita artikan itu maksiat itu hanya masalah asusila. Padahal maksiat itu segala perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang baku, sunnatullah atau aturan agama. Semua yang melanggar aturan itu, maka itu semua masuk dalam kategori maksiat. Banjir, karena sampah misalnya, membuang sampah sembarangan, maka orang yang membuang sampah sembarangan adalah orang yang bermaksiat. Ini artinya semua bentuk pelanggaran terhadap aturan yang baku, apapun bentuk aturannya, apalagi kemudian aturan dalam agama masuk dalam kategori maksiat. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Muncul kerusakan di daratan, lautan, itu disebabkan hasil dari tangan atau perbuatan manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang ketiga. Maka kan kemarin kan viral itu, orang mengatakan bisa mencegah hujan, kemudian bisa mengetahui masalah itu. Ada sesuatu yang biasa dia lihat. Kalau kemudian ini dikaitkan dengan masalah ilmiah, boleh. Tapi kalau kemudian dikaitkan dengan masalah keyakinan, menggiring orang dari sisi keyakinan, maka ini yang kemudian berbahaya. Maka inilah yang kemudian dikatakan sebagai perkara jahiliyah. Dan nanti bentuknya berkembang, tidak hanya masalah hujan. Ya, di luar masalah hujan pun ya seperti itu. Keluar rumah, kemudian ada apa, kemudian nggak jadi. Kenapa nggak jadi keluar rumah? Tadi ada cicak jatuh. Ya sudah, cicak jatuh ya biarin saja. Karena semua itu sebenarnya bisa dikaitkan.
Wong kita diajari oleh Nabi kalau keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Tawakal kita sama Allah di mana? Kalau kemudian terjadi apa-apa, kita kembalikan lagi kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan kemudian ini kecelakaan ini gara-gara tadi ini itu dan lain sebagainya. Kalau ada penjelasan ilmiah boleh. Tapi kalau ada penjelasan yang tidak ilmiah kemudian dikaitkan dengan masalah keyakinan, nah ini mungkin perlu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, masalah jahiliyah adalah an-niyahah. Sedih ditinggal orang yang kita cintai boleh. Mengekspresikan kesedihan dengan menangis boleh. Tetapi berlebihan dalam masalah ini yang kemudian dilarang dalam agama. Karena an-niyahah ini tidak hanya sekedar meratap nangis kencang, tetapi yang keluar dari lisan kita terkait dengan masalah kesedihan inilah yang kemudian ingin diluruskan oleh agama. Maka hadis yang dalam riwayat Bukhari Muslim itu, laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'wa bid'awal jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami yang menampar-nampar pipi, kemudian merobek-robek baju, kemudian menyeru dengan seruan jahiliyah ini, ya Allah, kenapa si A dia lebih meninggal duluan, kenapa tidak saya? Misalnya mohon maaf, putranya atau usianya yang lebih muda lah, kenapa dia meninggal duluan? Padahal yang sakit saya. Saat itu begitu ngomong seperti itu, malaikat datang juga belum tentu dia mau meninggal. Begitu ngomong gitu, malaikat datang, tenan, sekedar mengkeh bar maghrib mawon. Mungkin jawabnya seperti itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini memang perlu kita melihat kalau di Timur Tengah itu bahkan mohon maaf sampai ada kelompok ibu-ibu yang kemudian datang di saat ada yang keseripahan. Memang ini mereka disewa untuk menangis sehingga kondisi rumahnya itu sedih gitu loh. Itu memang seperti itu. Untungnya di Indonesia nggak ada, kan nggak ada ya. Yang datang mesti ngaji itu. Nggak ada yang datang kemudian nangis-nangis, nggak ada. Kalau di Timur Tengah ada kebiasaan seperti itu. Datang dengan pakaian hitam-hitam, kemudian datang di tempat keserpahan, kemudian mereka menangis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir, kata kuncinya dari masalah jahiliyah ini adalah larangan sombong, kemudian fanatisme, melecehkan kehormatan, kemudian percaya pada kekuatan mistis makhluk dan tidak percaya dengan takdir Allah. Saya rasa ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga menjadi perbaikan, koreksi terhadap kita semua agar kita lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.